Om Swastiastu. Dalam catatan Titiang hari ini, Titiang akan menjelaskan mengenai Gunung Caturlokopala yang tersurat dalam teks Usana Bali. Gunung Caturlokopala tersebut adalah 4 gunung yang ada di wilayah Bali. Kutipannya kita saksikan sebagai berikut. Iti katuturaning Usana Bali. Ini adalah disebut dengan Usana Bali. Mengenai Gunung Caturlokopala ini, dalam teks Usana Bali tertulis dalam bagian awal dari Usana Bali tersebut. Cinaritaken tingkahing bumi Bali. Diceritakanlah mengenai wilayah Bali. Dalam penceritaan dalam teks Usana Bali ini merupakan salah satu karya sastra berupa tutur yang sering dipakai acuan oleh masyarakat Bali mengenai cerita-cerita yang bersifat mitologis yang menceritakan asal mula, kemudian tatanan masyarakat, kemudian sistem pemujaan yang ada di Bali yang dijelaskan dengan jalinan cerita yang bersifat mitologis. Ana Gunung Caturlokopala. Disebut ada gunung, jajaran gunung yang disebut dengan Caturlokopala. Nging tingkahing gunung ike Amarpa. Kemudian perihal gunung yang disebut dengan Caturlokopala itu ada di keempat wilayah. Luirnya diantaranya Ring Purwo Gunung Lempuyang, Stanani Betara Ageni Jaya ngaran. Di sisi timur Pulau Bali terdapat gunung yang disebut dengan Gunung Lempuyang yang merupakan stana dari Betara yang Geni Jaya. Ring Pascima Gunung Beratan, Stanani Betara Watu Karu. Di sisi sebelah barat terdapat sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Beratan. Gunung Beratan ini merupakan stana dari Betara Watu Karu. Dalam penjelasan lain, kebiasaan masyarakat Bali ada yang menyebutkan di daerah sisi barat, yaitu di Gunung Watu Karu ini berstana Sang Hyang Tubuh berkaitan dengan hutan, pemeliharaan hutan seperti itu. Ring utara Gunung Mangus, Tanani Reyang Danau. Di sebelah utara terdapatlah Gunung Mangu yang merupakan stana dari Hyang Danau. Ring daksina Gunung Andekase, stana nira betara Hyang Ing Tugu. Di sisi sebelah selatan terdapat sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Andekase yang merupakan stana dari Betara Hyang Ing Tugu. Gunung iko makelingarce walian muang engengang ketakson. Masih penjelasan dalam Gunung Andekase ini yang menjadi stana dari Betara Hyang Ing Tugu. Pada teks ini dijelaskan bahwa tempat tersebut merupakan tempat pemujaan bagi walian atau balian. Disebut dengan engengang ketakson, maka di pemangku. Demikian pula pemangku. Karena terkait dengan taksu ketenggeng, seperti itu, kalau tidak salah, Titiang menjelaskan, yang berkaitan dengan Gunung Andekase. Demikian informasi lisan yang pernah Titiang dengar. Mohon dikoreksi kembali apabila ada penjelasan yang perlu ditambahkan atau ada kesalahan penyebutan dari penjelasan Titiang. Ud pateni resang ngatapoh yang ring Majapahit. Duk sira kesah maring Bali, amangun sira tapo ring Gunung Andekase rumuhun. Nah, kemudian diceritakan ada yang disebut atau bernama Hyang Sang Atapohyang yang berpindah disebutkan di sini dari Majapahit menuju ke Bali.
Pada awalnya beliau melakukan pemujaan atau melakukan tapa di Gunung Andakasa ini. Nah, sekilas tentang Majapahit yang disebut dalam teks-teks tradisional seperti Usana Bali ini, Majapahit yang disebut menurut Titiang adalah belum tentu merujuk pada Majapahit yang kita kenal dalam cerita-cerita atau lintasan sejarah yang kita kenal seperti sekarang. Karena Bali yang begitu kuat dipengaruhi oleh Majapahit setelah ekspansi dari Gajah Mada, Bali dalam memorinya sangat kental mengingat peradaban Majapahit tersebut, sehingga dalam teks-teks tradisional apapun pengaruh yang masuk seringkali dikaitkan dengan atau disebut datangnya itu dari Majapahit. Kadang-kadang ada yang menyebutkan tatanan yang ada di wilayah Bali saat ini dibawa dari Majapahit dan ditata keberadaannya di wilayah Bali. Nging tanantuk siro atapo ano sabdo tan katon. Kemudian belum sampai tuntas beliau sang Atapohyang menjalani tapanya di Gunung Andakasa, terdengarlah sebuah sabda oleh beliau, sabda yang tidak terlihat. Tumuduh sira mareng Gunung Lempuyang. Yang memerintahkan sang Tapohyang ini berpindah ke melakukan pemujaan atau pindah ke Gunung Lempuyang. Dadio kesah si Tapohyang saking Andakasa raju jumujuk maring Gunung Lempuyang, ring pangetaning Bali. Kemudian, setelah mendapat sabda seperti itu, sang Tapohyang ini berpindah ke sisi timur wilayah Bali, kemudian melakukan tapa di Lempuyang. Muah sira mangun tapa ring kana, di sanalah kemudian beliau kembali melaksanakan tapanya. Antiana paga tapo sira, dengan kukuhnya beliau melakukan tapa. Awyo harus sabtang wulan sira tapo, kurang lebih 7 bulan lamanya beliau bertapa. Wastu mole sira tapo waranugraha dening yang ana di dewa ring Bali. Kemudian adalah anugerah yang diterima oleh sang Atapohyang ini oleh dewa yang dipuja di Bali. Sah sira saking Gunung Lempuyang jumujug mareng Basuke. Kemudian berdasarkan anugerah yang diterima, pindahlah beliau sang Atapohyang ini dari Gunung Lempuyang berpindah ke Basuke. Ring kana sira amangun kayangan ike maka pabaktian para punggawa ring Bali. Di tempat itulah beliau melakukan pemujaan, kemudian membangun tempat suci yang menjadi tempat pemujaan atau junjungan para punggawa ring Bali. Punggawa di sini dalam artian adalah jajaran pemerintahan atau yang memberi kebijakan pada wilayah Bali ini, atau penguasa, boleh dikatakan seperti itu, di wilayah Bali ini, yang menjaga pemerintahan, kemudian yang mengatur skala kebijakan. Junjungannya adalah di Basuke ini sebagai panguluning punggawa ring Bali, sebagai junjungan dari, dapat dikatakan, pemerintah di Bali. Munggu ring desa Basuke ike maka panguluning gel-gel. Bertempat di desa Basuke, di sini disebutkan sebagai panguluning gel-gel. Kita tahu bahwa setelah pengaruh Majapahit masuk ke Bali, kemudian ketika para area dari Majapahit tersebut sudah menempati posisi masing-masing dan perkembangannya menurut teks tradisional dan menurut informasi yang sering sekali kita dengar bahwa pusat pemerintahan politik di Bali, pusatnya secara tradisional pada periode itu adalah di Gel-Gel. Perlu kita ketahui bahwa pemerintahan di Gel-Gel ini merupakan pemerintahan setelah masuknya pengaruh Majapahit ke Bali. Sudah memiliki jarak yang cukup jauh dengan pemerintahan pada masa Bali Kuna.
Angarcana ring Basuki sangat apohyang anama sira Sangkul Putih. Setelah beliau pindah ke Besakih dan melakukan pemujaan dan membuat tempat suci di sana, maka Sang Tapohyang ini setelah membangun tapanya di Besakih, beliau bernama Sangkul Putih. Witing Majapahit mare ring Bali, teka ring Basuki sira anjeunna ngamangku. Yang datang dari Majapahit, kemudian setelah menerima anugerah di Bali, kemudian beliau disebut menjadi amangku atau menjadi pemangku di Besakih. Dan dalam teks-teks yang menjadi agaman atau menjadi acuan para pemangku di Bali yang kita ketahui saat ini, seperti Kusuma Dewa, gegelaran pemangku, agama-agaman pemangku selalu merujuk kepada Sangkul Putih ini. Nah, menurut Titiang, pemujaan mengenai Gunung Catur Lokopalo yang disebutkan di atas, Lempuyang, kemudian Andekase, Gunung Paberatan atau Gunung Watukaru, dan Gunung Mangu, itu merupakan sistem pemujaan lokal yang telah berkembang di Bali, yang kemungkinan bersumber dari pemujaan-pemujaan lama. Sifatnya adalah penghormatan atau pemuliaan kepada alam. Nah, dalam periode ini, Bali tentu pada periode berikutnya mendapat pengaruh yang pesat dari Majapahit atau pengaruh-pengaruh dari pemahaman agama Hindu seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui sampai saat ini, Bali itu sangat terbuka dengan pengaruh mengenai sistem pemujaan, sistem tatanan sosial kemasyarakatan, dan itu menjadi sebuah ramuan tersendiri di Bali, sehingga terjadi penyelarasan pemujaan seperti yang kita warisi sampai saat ini, dan membuat Bali memiliki sistem keagamaan agama Hindu yang memiliki ciri khas tertentu. Pemujaan-pemujaan lokal ini mendapat penyelarasan dengan dewa-dewa dari agama Hindu yang masuk pengaruhnya ke Jawa, masuk pengaruhnya ke Bali. Sehingga sistem pemujaan di Bali terlihat berbeda, memiliki ciri khas tertentu, namun sesungguhnya tujuannya sama. Dan titik beratnya adalah penghormatan kepada alam. Kemudian dalam cerita berikutnya, setelah Sangkul Putih ini mendapat tugas Mahayu Periangan atau menjadi pemangku di Besakih, dengan pemujaannya yang sangat kukuh di Besakih dan pemujaannya yang tidak pernah tertunda di Besakih seperti itu, maka tertegunlah hati dari Betara Pasupati yang saat itu berada di puncak Gunung Mahameru. Kemudian Betara Pasupati ini berkenanlah beliau mengirim dua anak beliau untuk berstana di Bali, yaitu yang pertama Betara Putranjaya yang diikuti oleh adiknya yaitu Betari Dewi Danu. Pada cerita atau teks Usana Bali ini awalnya disebutkan Betari Danu tidak merasa takut apabila menyeberang ke Bali karena wilayah lautan yang sangat luas. Kemudian Betara Pasupati dalam cerita mitologis ini mengatakan bahwa anaknya Betari Dewi Danu tidak perlu takut dengan hal itu. Lalu di puncak Gunung Mahameru, Betara Putranjaya dan Betara Dewi Danu ini dimasukkan dalam pelepah bunga kelapa gading. Diterbangkan dengan dua burung meredangga petak. Meredangga petak ini kemungkinan adalah titiran putih atau perkutut yang berwarna putih. Kemudian tibalah beliau berdua di Periangan Besakih. Pada saat itu, Sangkul Putih istri yang wanita sedang bersih-bersih di Besakih. Kemudian Sangkul Putih lanang waktu itu yang laki-laki sedang mempersiapkan upakara terkait pemujaan yang mereka lakukan di Besakih. Pada saat itu pelepah bunga
Kelapa Gading ini dikira sampah yang diserahkan oleh seseorang di pelataran Besakeh pada saat itu oleh Sangkul Putih wadon atau Sangkul Putih yang perempuan. Setelah dibuang beberapa kali, namun pelepah bunga Nyu Gading ini kembali ke tempatnya, dan suatu ketika muncullah dua junjungan ini, yaitu Betara Putranjaya dan Betara Dewi Danu, dan mengatakan asal beliau, sehingga dibuatkan upacara dan para reseng langit atau para pendeta di alam kedewataan juga turun untuk menjaya-jaya atau mengesahkan kedudukan beliau, sehingga beliau dipujalah di Bali sebagai junjungan para punggawa atau yang berkuasa di Bali, yang fungsinya adalah untuk mensejahterakan alam Bali. Nah, kemudian dengan janjinya beliau Betara Pasupati, lalu beliau memotong puncak dari Gunung Mahameru ini dengan tangan kanan beliau terbagi dua. Yang tangan kanan beliau pecahan puncak Gunung Mahameru itu dibawa ke Bali menjadi istana dari Betara Putranjaya di Gunung Agung atau Toh Langkir, dengan pemujaannya yang yaitu adalah di pelataran Besakeh. Kemudian yang dipegang dengan tangan kiri oleh Betara Pasupati menjadi Gunung Batur, istana dari Betari Dewi Danu. Nah, versi cerita ini sangat beragam. Ada satu versi yang mengatakan bahwa yang dikirim ke Bali adalah 3 putra dari Betara Pasupati, yaitu Betara Putranjaya, Betara Ageni Jaya, dan Betari Danu, yang disetanakan masing-masing di Gunung Agung, Batur, dan Lempuyang. Tapi dalam versi ini yang dikirim ke Bali adalah 2 putra beliau, yaitu Yang Putranjaya dan Betari Danu. Dan mengenai pemujaan terhadap Yang Geni Jaya ini sudah terlebih dahulu disebutkan dalam Gunung Catur Lokopalo itu. Ada pula versi cerita lain, yaitu ketika puncak dari Mahameru itu dipotong dan dibawa ke Bali, maka pada saat membawa ke Bali, yang menjadi dasarnya adalah pedawang nala, kemudian diikat oleh Naga Basuki dan Anantobogo, diterbangkan oleh Naga Taksaka. Cerita ini berkaitan dengan konsep Padmasana yang menjadi bangunan pemujaan di Bali. Nah, versi-versi cerita ini sah-sah saja karena ini merupakan sebuah cerita mitologis yang perlu dimaknai oleh masyarakat Bali. Kemudian Betara Putranjaya yang disebutkan berstana di Gunung Agung dengan pemujaannya di pelataran Besakeh itu, dalam teks ini juga seringkali disebut dengan Sangyang Mahadewa. Sangyang Mahadewa ini bukan berarti adalah Sangyang Mahadewa yang bertempat di posisi barat dalam pemujaan Dewata Nawasanga. Namun Mahadewa ini, Maha yang berarti besar, dewa yang tertinggi dipuja di Bali, yaitu Yang Putranjaya itu sendiri atau Betara Mahadewa. Arti katanya lebih tepat apabila merujuk pada arti tersebut. Nah, kemudian dalam teks-teks lain diterjemahkan yang akan Titiang jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, pada catatan-catatan Titiang selanjutnya. Fungsi dari Betara Putranjaya kemudian Betari Dewi Danu ini adalah memberi kesejahteraan bagi wilayah Bali dan masyarakat Bali, disebut sebagai uriping buana ring Bali, termasuk kehidupan persawahan, apapun aktivitas masyarakat Bali, pemujaannya ditujukan kepada itu, terkait dengan gunung, tempat tertinggi yang disucikan, dan juga mengenai Dewi Danu yang berkaitan dengan air. Nah, hal ini tentunya yang sama juga dengan Gunung Catur Lokopalo yang disebutkan pada bagian awal tadi, merupakan penghormatan kepada alam, pemuliaan atau pemujaan terhadap alam yang memberi kehidupan kepada manusia. Dan ketika masuknya pemujaan dewa-dewa India, dewa-dewa Hindu seperti itu,
yang tentu kita harus merujuk ke India karena lahirnya agama Hindu dari sana, dan Bali itu tidak pernah menolak hal tersebut. Terjadi suatu penyelarasan pemujaan itu, seperti yang paling dekat di sini adalah pemujaan terhadap Dewata Nawasanga, sehingga perkembangan berikutnya muncullah Satkayangan, Kayangan Jagat dengan 9 titik arah termasuk tengah yang berkaitan dengan Dewata Nawasanga yang dipuja sekalian dalam gunung-gunung tersebut, tempat-tempat suci tersebut. Bahkan ada versi lain ketika cerita yang terkait dengan konsep Padmasana itu ditopang oleh Bedawang Nala dan diterbangkan Naga Taksaka dan dililit oleh Ananda Bogo dan Basuki, kemudian dibawa ke Bali, puncak dari Mahameru itu, yang pada saat itu Bali dan Sasak atau Lombok masih goyah di tengah samudra. Untuk mengukuhkan kedua wilayah ini, maka puncak itu dipotong dan dibawa ke dua pulau ini. Dan pada perjalanan, puncak dari Mahameru ini mengalami tercecer di perjalanan, sehingga adalah gunung-gunung atau perbukitan-perbukitan yang disucikan di daerah Bali dan Lombok atau Sasak. Nah, inilah yang harus kita mengerti, bahwa hal itu berkaitan dengan penghormatan alam, pemuliaan alam yang memberi kehidupan kepada manusia. Dan dalam Usana Bali ini, dalam cerita-cerita mitologi seperti ini, dalam teksnya ketika kita membaca, selain pemujaan-pemujaan terhadap dewa-dewa lokal yang bertitik berat kepada penghormatan alam, pemuliaan alam, dewa-dewa dalam konsepsi agama Hindu juga dipuja dengan tidak ada yang saling mementingkan. Keduanya sangat penting bagi masyarakat Bali. Pemujaan terhadap Siwo, Sadasiwo, Paramasiwo, kemudian dewa-dewa yang lain, Dewata Nawasanga, kemudian disebutkan para reseng langit seperti Narada dan lain sebagainya, itu sangat lumrah di Bali dan menjadi sebuah penguat bagi agama, aktivitas ritual, bagi kebudayaan masyarakat Bali, yang efeknya ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh, tentu yang diharapkan adalah penyelarasan alam atau buana agung atau perawatan terhadap alam, sehingga terjadilah keseimbangan melalui sistem yang diwarisi secara mitologis ini kepada masyarakat Bali, yang efeknya ketika dilaksanakan adalah kesejahteraan masyarakat Bali. Demikian penjelasan singkat Titiang hari ini. Penjelasan-penjelasan yang menunjang penjelasan ini yang berkaitan dengan hal ini akan kita sajikan dalam catatan-catatan berikutnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, Titiang mohon maaf, ataupun kekeliruan saat Titiang menjelaskan. Apabila ada penambahan atau pengurangan yang perlu dalam penjelasan Titiang ini, mohon untuk diberikan masukan lebih lanjut. Terima kasih. Titiang pada catatan hari ini Titiang usaikan terlebih dahulu dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.